Nah, Yang penting perbuatan baik dulu nomor satu perbuatan dilakukan. baik dulu, dharma ya. Iya, terus tidak perhitungan. Tidak dihitung. Kita berbuat baiknya perhitungan nih. Ibarat kita lagi ngedeal suatu project di depan mata, tapi project itu bukan kita yang dapetin, malah orang lain yang dapetin. Seperti itu. Nah, pada saat mereka berbuat baik secara konsisten aja kan sebenarnya nggak cukup. Kerja kerasnya seperti apa mereka, Bu? Ya itu kerja kerasnya bener-bener yang kerja kayak layaknya orang biasa sih sebenarnya, kerja seperti biasa aja kayak gitu. Tapi karena diiringi perbuatan baik, ada aja tawaran ini coba dikerjakan sedikit lama-lama besar. Kalau melihat saudaranya, sahabatnya, kerabatnya susah kayak gitu, langsung, Bu? Iya. Empatinya mereka tumbuh, langsung membantu begitu Iya, ya? langsung membantu. Ya, yang membantu, yang perhitungan, tapi tetap terlihat yang tulus membantu itu yang semakin lama semakin membesar. Yang perhitungan ada membesar tapi bertahap. Nah, saya kalau salah satu ajaran Buddhis ya, atau ajaran apa ya, katanya nggak boleh mengkonsumsi makan-makanan bernyawa segala macam, memilih untuk vegetarian itu. Kalau Bu Meta sendiri melihat hal itu sebagai upaya untuk apa sebenarnya? Itu sebenarnya untuk upaya mengurangi pembunuhan makhluk hidup. Oke. Karena memang semakin banyak pembunuhan itu terjadi, berarti kan banyak binatang-binatang yang di-push mereka untuk cepat besar, untuk cepat dipotong, untuk cepat dikonsumsi, dan akhirnya kan nggak sehat buat semuanya juga. Jadi sisi positifnya itu mengurangi pembunuhan intinya. Iya. Tapi ada kaitannya nggak dengan misalnya perilaku gitu? Apa yang kita makan itu akan menentukan perilaku kita gitu, ada nggak kayak gitu? Enggak terlalu sih, karena semua kita mau makan daging tidak makan daging, semua balik lagi ke kepikirannya. Karena ada juga yang memang orang itu vegan, tetapi perilakunya tetap ada yang kurang baik, tetap ada yang berpikirnya selalu negatif. Jadi semua itu balik lagi ke diri sendiri. Kalau biasanya teman-teman yang konsultasi sama Bu Meta itu berapa lama, Bu? Tergantung, ada yang sejam cukup, ada yang 3 jam, ada yang butuh 3 jam, ada yang butuh 4 jam. Ada nggak konsultasi masalah hutang kayak gitu? Utangnya banyak, Bu Meta, saya ini Ada gimana juga, gitu? banyak. Solusinya gimana kalau utang kayak gitu? Ya kalau kayak gitu balik lagi ke dianya, dia terlilitnya separah apa. Kalau ternyata parah banget, harus ada yang dikorbankan, ya sudah, dia harus lepas dari aset-asetnya dulu. Tapi kalau ternyata sudah habis semua, tapi hutangnya masih berlimpah, ya udah, upayakan dulu untuk bisa bertahan hidup. Nanti sambil pelan-pelan kumpulin buat cicil, bayar ke yang orang dihutanginya kayak gitu. Ya kita pun harus kasih pengertian. Tapi kalau orang yang misalkan dihutanginnya kayak bang apa, kan nggak mau ngerti tuh kadang. Karena mereka kan ada tuntutan lagi. Ya mau nggak mau harus kayak apa gitu, adalah yang mereka harus bisa bernegosiasi, ngomong dengan baik. Sering ngisi acara Zoom juga ya, Bu Meta ya? Iya. Diundang acara Zoom gitu ya. Berarti nanti teman-teman kalau misalnya nih tertarik pengen ketemu Bu Meta secara langsung gitu, harus hubungin siapa, Bu Meta? Ke asisten saya sih, asistennya ya. Biasanya langsung janjian di tempat tertentu gitu ya? Iya, biasanya atur jadwal sama dia. Nanti antara dari si orang yang mau konsul, dia yang nentuin tempat, atau asisten saya nentuin. Jadi tergantung dari kondisi di momen itu. Karena kadang ada yang satu pertama udah bilang di daerahnya selatan, udah akan dikumpulin di selatan semua di satu tempat gitu. Nanti di barat ya kumpulin di barat semua, di utara kumpulin di utara. Iya.
barangkali supaya menampung nih kebutuhan teman-teman ini ya, basic need-nya teman-teman gitu. Soal apa saja yang paling banyak gitu, biar teman-teman oke ini kayaknya aku masuk deh ini. Apa saja biasanya? Tentang kehidupan sih Pak. Jadi Tentang kadang kehidupan. Cinta, asmara? ada juga. Tapi lebih banyak tuh yang berhubungan kayak mereka stuck dengan hidup. Oh, ekonomi dong. Ya dari ekonomi ada, terus dari diri sendiri ada, sampai bahkan ada yang mau bunuh diri pun ada. Jadi ya syukurnya setiap kali sudah ketemu tidak terjadi semuanya. Karena dicegah, karena bunuh diri itu nggak bagus. Iya. Karena kalau kita bunuh diri, membuat hidup kita di kehidupan mendatangnya itu lebih berat lagi dari kehidupan ini. Karena masalahnya bisa berkali-kali lipat. Semakin berat, semakin nggak bisa lagi menjalani hidup. Ya ada, dia menderita terus. Kapan bahagianya? Bahkan bisa ratusan kali muter terus dalam lingkaran bunuh diri. Iya. Nah, ini mumpung saya ketemu nih di akhir-akhir sesi nih ya. Kalau misalnya melihat secara sepintas ini ya, pas live-nya saya gitu ya, Bu Meta ya. Kira-kira yang ditangkap sama Bu Meta itu apa ya? Yang baik-baik aja tapi ya, yang buruk-buruk jangan. Gimana Bu Meta? Bapak ini dulu bertiga pernah jadi orang Amerika. Iya. Waktu di Amerika itu tinggal kayak di Meksiko sih, aku lihat di sana. Nah terus usahanya dari bapak ini kayak punya tempat itu suka dipakai untuk orang pertemuan gitu, tapi bukan kayak jenis kafe gitu, kayak satu tempat ya kadang suka dipakai orang buat meeting itu. Kalau zaman dulu seperti pejabat zaman dulu ya, jadi orang pemerintahan zaman dulu. Nah bapak ini 3 bersaudara. Bapak itu anak pertama, terus bapak anak kedua, bapak ini anak ketiga. Jadi 3 bersaudara ini melengkapi. Terus kalau bapak ini dulu kayak punya kafe yang suka ada penyanyinya, terus orang tuh udah habis kayak di tempat ngumpul-ngumpulnya pergi kayak ke kafenya itu untuk kayak udah ngedil yang di mana. Nyanyi. Kadang suka ada, mohon maaf dulu ada wanita-wanitanya. Oh iya. Suka kayak gitu. Jadi orang itu habis dari tempat bapak meeting ke kafenya di daerah situ. Nah kalau buat bapak ini dulu usahanya lebih ke bidang makanan. Jadi ada apa-apa tuh ngelolanya di belakang dan nanti kirimnya nanti ke kafenya bapak. Nanti kalau ada acaranya di tempat bapak nih, pesennya makanannya ke tempat bapak itu catering. Jadi kayak uangnya muter di gitu keluarga ya. ini aja. Jadi sebenarnya kita sekarang lagi dekat sama siapa itu karena di masa lalu kita pernah bersama ya Bu Meta ya. Dan lahir kembali itu tidak harus sesuai jenis kelamin Bu Meta. Iya, bisa. Nggak harus. Nggak, bisa berubah. Bisa berubah. Ya, terutama yang misalkan kayak saya dulu sering laki-laki, sekarang sama yang di Jepang kemarin perempuan, itu dikarenakan pada saat yang lalu saya pernah kayak mengalami di mana mengintimidasi wanita lah, kayak dianggap wanita itu nggak bisa apa-apa, cuma bisanya ngurus rumah segala macam kayak gitu. Nah karena ada kondisi mungkin saya terlalu negatif terhadap perempuan, ya ada makanya di kehidupan yang di Jepang kemarin sama yang di sini saya terlahir sebagai perempuan kayak gitu. Jadi perlu ditekadkan lagi untuk menjadi seorang laki-laki lebih bisa bijaksana lagi, karena kalau untuk bisa jadi laki-laki di kehidupan berikutnya ya
harus punya tekad yang kuat juga dengan kebijaksanaan tentunya yang juga kita imbangi agar bisa di kemudian hari kembali jadi laki-laki dan lebih bisa banyak melatih diri, karena kan kalau jadi wanita itu melatih dirinya banyak keterbatasan dibanding jadi laki-laki. Bisa lahir jadi binatang nggak? Bisa aja. Karena manusia jenis apa yang akan terlahir jadi binatang menurut Bu Meta? Yang tidak bisa mengontrol hawa nafsunya. Oh. Yang mohon maaf hawa nafsunya tuh hyper atau bisa lebih dari binatang. Pokoknya ngeliat wanita dikit aja langsung kayaknya nafsunya naik segala macam, itu yang bahaya kayak gitu. Terus begitu juga yang wanita ngeliat cowok gimana dikit aja langsung kayaknya mau nyosor aja. Itu juga sama bisa jadi binatang. Terus yang kayak penjagal-penjagal gitu, itu yang Penjagal binatang. jadi misalnya Itu bahaya ya Bu? iya, kayak yang penjagal yang jualan-jualan di pasar itu. Yeah. Gitu. Itu kan tiap hari pasti dia berapa ribu binatang, berapa ratus atau Itu berapa kadang puluh karmanya binatang. di dunia sudah terjadi loh Bu. Iya. Mau meninggalnya aja kadang dia mirip suara binatang yang betul. biasa dipotongnya gitu. Jadi kadang suaranya ya pada Iya, saat meninggal. itu saja udah pertanda. Anaknya kadang rambutnya seperti Iya, kayak gitulah. Iya. Makanya kita harus hati-hati ya. Nah, pesannya Bu Meta ini kan kadang ada cowok, cewek yang hobinya tuh selingkuh terus setiap hari. Iya. Menurut kacamata Bu Meta, bahaya nggak? Terus kalau memang bahaya, bahayanya itu apa? Di kehidupan selanjutnya ada efeknya nggak? Tetap ada bahayanya kayak gitu. Karena apa? Bahayanya ya tentu di kehidupan sekarang ini penyakit lah ya yang kita takutkan. Oke. Terus selain penyakit, ya dianya juga jadi hari tuanya tuh nggak bahagia, kesepian. Itu di kehidupan sekarang ya. Tapi di kehidupan berikutnya, susahnya setengah mati buat dia cari jodoh. Oh. Gitu. Ada efeknya sampai segitu? Iya. Gila. Sampai kayak gitu. Sekalinya ketemu jodoh bukan jodoh yang baik, yang selalu buat menyiksa dia, menyakiti dia, membuat pokoknya hidupnya tuh nggak ada bahagianya. Bu Meta sekarang udah berapa tahun usianya? Usianya Iya. 37 tahun. Oke, sampai di usia 37 tahun itu ya. Pengalaman hidupnya kan pasti banyak suka dukanya, pahit getir kehidupan itu udah mulai nangkep lah ya. Dalam menjalani hidup itu seperti apa yang ingin Bu Meta transformasikan kepada sahabat-sahabat kita semuanya supaya kemudian ya pada saat nanti meninggal lahir kembali menjadi lebih baik gitu ya. Pengalaman hidup Bu Meta yang dirangkum dalam beberapa kata itu seperti apa kira-kira? Ya kita sama-sama belajar lah untuk menjadi lebih baik kayak gitu. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, kalau buruk kita sadari ya udah ini saya sedang menerima buah karma buruk saya. Yang penting sekarang saya tidak membuat karma buruk baru lagi, saya harus selalu mengkondisikan yang baik-baik. Jadi kita sama-sama terus belajar untuk menjadi lebih baik. Emosi sesaat boleh, tapi cepet harus kita langsung sadari, oh saya tadi barusan marah nih, saya harus bisa redam gitu. Jadi marah nggak perlu sampai berminggu-minggu, bertahun-tahun. Udah cukup sadari berapa jam marah atau berapa menit marah, habis itu udah redain lagi gitu. Karena nggak ada gunanya kita menanam benci, amarah berjam-jam ke depan. Tapi kan sakit Bu, apalagi kalau kemudian kita tuh ditipu gitu ya. Ingat gitu aja kan langsung. Itu caranya apa tuh namanya, caranya menghilangkan luka batin seperti itu. Misalnya kita udah kadung seneng mati-matian nih, semuanya udah kita korbankan untuk orang yang kita cintai gitu, terus tiba-tiba dia pergi misalnya gitu, kan sakit hati banget gitu. Caranya gimana sih untuk menghapus luka batin di masa lalu itu menurut Bu Meta? Itu mengikhlaskan sih. Karena kan namanya saya juga masih manusia biasa. Kalau saya flashback mundur, saya juga pernah ya namanya dihianati, dilukai.
yang difitnah itu juga kan masih terus terjadi, diomongin yang tidak benar masih terus terjadi, terus juga masih apa ya, ya segala macam hal-hal penderitaan lah dalam hidup. Ya udah, saya cuma sadarin ya udah, mereka udah jahat sama saya, menipu saya, berbuat kurang baik terhadap saya. Ya udah, gitu, sadarin, ikhlasin. Kita pikirin cuma anggap ya udah, mau dipikirin sampai kapan? Oh ini juga dipikirin nggak ada gunanya, cuma bikin sakit pikiran. Lebih baik ya udah, let go. Lakukan yang berguna buat hidup kita sekarang sampai ke depannya, buat diri kita dan orang-orang sekitar kita. Orang mau yang negatif, silahkan, monggo. Mau jahat, monggo, silahkan. Gitu. Toh yang penting kita tidak membalas apa yang sudah mereka lakukan. Udah tahu mereka jahat, udah. Pokoknya kalau di diri saya, oke, kamu jahat sama saya, yang penting saya udah tahu kamu seperti apa, kamu bagaimana terhadap saya, udah cukup. Saya tidak mau ada kontak apapun lagi, kayak gitu. Hanya cukup. Kalau ditanya kenal, tahu, tapi kontak enggak. Gitu. Ji, terakhir Ji, kan kemarin gagal nyalon kepala desa gitu ya. Nanti coba enaknya tuh beberapa tahun yang akan datang tuh nyalon lagi, atau konsentrasi aja bikin semacam kayak kafe, ada cewek-cewek cantiknya banyak atau apa tuh gimana, nanti coba. Ini kan pengalaman pribadi Bu Meta. Jadi beberapa bulan yang lalu kita sempat belum berkesempatan untuk menjadi kepala desa ya. Nah itu menurut Ibu Meta, next next moment kita maju lagi atau gimana? Kalau menurut Bu Meta, secara pandangan Ibu Meta pribadi terhadap saya? Oke, maju lagi sih. Maju lagi. Karena masih ada kesempatan. Terus juga aku lihat dari Bapak ini, selain ada kesempatan, Bapak itu mau memajukan desa tersebut. Gitu. Jelas ini. Memang, cuma kan sekarang kenapa Bapak kalah ini belum waktunya aja, Pak. Tunggu, ini lagi proses lagi dari awal, ada yang mau memperbaiki dulu, nanti Bapak tinggal yang melanjutkan. Kan maybe kan 6 year kan ada kontestasi lagi. Nah ini kemarin itu cuma selisihnya 30 angka dari sekian 2.700 hak pilih. Nah berarti kita tetap ya optimis untuk memajukan desa dengan mengikuti kontestasi itu Bu ya. Iya, terusin aja Pak, karena ini pasti maju sih. Apalagi kalau Bapak pimpin dengan semua perencanaan yang bagus buat desa itu ke depannya. Karena Bapak ini di planning ke depannya itu bakal benar-benar bikin maju, bagus banget, enak gitu pokoknya buat masyarakat desa. Terus tersebut. Satu lagi Bu, ini kan masih ada tenggang ya 6 tahun ke depan ya. Selama menanti 6 tahun ke depan, kira-kira apa yang harus saya lakukan atau saya kerjakan ya? Yang penting Bapak sekarang persiapkan tim dengan matang aja. Gitu ya. Jadi ketika nanti Bapak sudah terpilih, udah tinggal kerja semuanya, udah enak. Kalau sekarang kan mungkin tim Bapak masih belum mantap semuanya. Paling baru hanya sebagian yang sudah mantap, sebagian lagi masih angin-anginan lah. Gitu, nanti bikin mantap dulu semuanya, udah enak. Nah, kira-kira ya, mungkin saya tidak ya, tapi ada teman-teman yang lain ketika dia gagal dalam berkontestasi, ada rasa kecewa, ada rasa penyesalan karena kan ya mohon maaf tidak sedikit uang yang kita keluarkan. Nah untuk mengatasi hal-hal tersebut itu seperti apa ya? Iya. Tapi ini tidak berlaku dengan saya loh, tapi mewakili teman-teman yang lain. Ya, jadi untuk mengatasi kekecewaan yang dihadapi teman-teman, dari Bapak nih sebagai penyemangatnya, ingetin aja ke mereka, kita nggak boleh patah semangat. Anggap kita ini ujian untuk kita menjadi lebih kuat lagi. Karena kalau kita bisa lebih kuat lagi, kita lebih bisa kompak bersatu, dan nanti tim kita semakin besar. Ketika kita terpilih, ini kita tinggal jalan semua loh. Jadi kita nggak ribet lagi mulai dari nol. Kita udah tinggal jalanin semua rencana-rencana kita. Jadi desa ini cepet lagi berkembangnya.
Oke. Karena kan kalau pemimpin yang sekarang dari nol, karena nyusun tim lagi. Kalau Bapak tim udah siap tidak untuk sebar. Keren nih Ibu Meta. Iya, tapi aku lihat planning Bapak udah bagus banget. Udah sabar. Terlihat Ibu. Iya. Terlihat dari Ibu. Semangatin teman-teman aja timnya Bapak. Nah, bahayanya terakhir, bahayanya menjadi orang yang pelit, ya, Bu Meta ya. Terus yang kedua, saya ini enaknya saran aja, fokus ke kegiatan sosial kemanusiaan aja, biar damai dan tenang. Ataukah perlu coba masuk ke dunia politik? Wah, gimana kalau saran dari Ibu Meta itu? Yang pertama tentang bahaya jadi orang pelit apa? Saya jadi orang ya ketika nanti di hari tua semakin menderita ya lalu Semakin menua, orang pelit akan semakin menderita. iya, menderitanya belum tentu secara materi, Oke. bisa secara batin. Oke. Jadi ketika ngelihat orang lain bisa begini bisa begitu, dia karena terlalu pelit dia nggak bisa begini